Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giarti, NIM 18211111265 dari kelas HES 7H. Pada video kali ini saya akan mereview mengenai buku ini ya. Buku Pengantar Hukum Perdata Internasional karya Ridwan Hairandi yang diterbitkan oleh FHUII Press Yogyakarta pada tahun 2007 dengan tebal halaman sebanyak 251 halaman. Dengan babnya sendiri di dalam buku ini ada 23 bab. Tujuan diterbitkannya buku ini karena perkembangan globalisasi yang terus meningkat, seperti halnya perkawinan antar negara, terus meningkatnya transaksi internasional, maka diharapkan dengan diciptakannya buku ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan akademisi dalam mempelajari hukum internasional. Jadi dijelaskan dalam buku ini tuh hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sekarang itu merupakan terjemahan dari Privat International Law. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum perdata internasional adalah kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan keperdataan pelaku hukum yang masing-masing tunduk kepada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Di dalam buku ini sendiri itu dijelaskan bahwa hukum perdata internasional dan hukum internasional publik atau HI itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengatur hubungan lintas negara, tetapi juga memiliki perbedaan di antara keduanya, yaitu terletak pada objek, di mana hukum perdata internasional mengatur hubungan antar perseorangan, sedangkan hukum internasional atau HI itu mengatur hubungan antar negara. Sejarah HP itu sendiri lahir dari jalur perdagangan orang asing. Pada zaman Romawi kuno, jika terjadi perselisihan antara orang Romawi dengan orang asing, maka akan diselesaikan dengan jalur pengadilan khusus yang disebut praeter peregrines. Hukum yang digunakan yaitu ius civil yang kemudian diadopsi menjadi hukum internasional yang disebut dengan ius gentium. Pada zaman Romawi itu berkembang asas-asas hukum internasional yang berlandaskan pada teritorial, yang masih dianggap penting sampai saat ini, yaitu seperti asas-asas lex recite, lex loca contractus, dan lex domicili. Titik pertalian merupakan suatu keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu keadaan hukum. Nah, di dalam HPI itu sendiri, titik taut terbagi menjadi dua, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer merupakan titik taut yang berupa faktor-faktor yang menciptakan hubungan internasional, sedangkan titik taut sekunder merupakan faktor-faktor yang menentukan hukum mana yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata internasional. Selanjutnya di dalam buku menjelaskan mengenai kualifikasi. Nah, kualifikasi merupakan suatu proses berpikir untuk menetapkan konsepsi asas-asas atau kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi itu dinilai sangat penting karena harus menetapkan salah satu sistem hukum yang dinilai relevan dalam keadaan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya di dalam buku itu dijelaskan mengenai status personal. Status personal itu di dalam bab 5 itu halaman 58 menjelaskan mengenai status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang memberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Nah, yang termasuk dalam status personal itu sendiri di dalam buku ini dijelaskan yaitu mengenai
permulaan atau lahirnya seseorang, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai konsep luas dan konsep sempitnya mengenai status personal seseorang. Selanjutnya di dalam buku ini menjelaskan mengenai renvoi atau remission, yaitu penunjukan balik dari hukum-hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa berdasarkan ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori sendiri. Nah, di dalam buku ini tuh diberikan contohnya. Contoh dari renvoi itu yaitu ada seorang warga dari provinsi Ontario, Kanada, yaitu meninggalnya itu posisinya dengan domisili di Jerman, meninggalkan benda bergerak tanpa wasiat itu di Ontario, dan terjadi perselisihan warisannya itu, sehingga dari conflict of law-nya Ontario itu sendiri menjelaskan bahwa penyelesaiannya itu menggunakan hukum di mana domisili terakhir dari seseorang tersebut, berarti domisilinya terakhir itu di Jerman, sehingga pengadilan itu menggunakan hukum Jerman. Setelah hakim mempelajari bahwa hukum Jerman itu sendiri juga menyatakan bahwa permasalahan warisan itu diselesaikan menggunakan hukum nasional atau hukum negara masing-masing dari seseorang. Jadi sehingga hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu kembali lagi menggunakan hukum Ontario, Kanada itu. Jadi bisa dikatakan hukumnya kembali dari Jerman dikembalikan lagi ke Ontario-nya itu. Seperti itu contoh dari renvoi di dalam buku ini ya. Menilik dari contoh kasus renvoi tadi yang saya jelaskan bahwa hakim itu harus bisa atau harus menguasai cara menggunakan hukum-hukum dari negara lain atau dari negara-negara asing. Dan di dalam buku ini tuh juga dijelaskan bagaimana cara menggunakan atau cara menerapkan hukum asing ke dalam suatu kasus hukum perdata internasional. Jadi buat teman-teman yang mempunyai cita-cita mau jadi hakim, nah sepatutnya itu juga mempelajari bagaimana cara menerapkan hukum asing ke dalam suatu perkara itu. Mungkin ini juga bisa jadi rujukan karena ada dijelaskan walaupun tidak terlalu banyak, tetapi di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menerapkan hukum asing ke dalam hukum perdata internasional. Mungkin cukup sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau mempelajari hukum perdata internasional, salah satu buku yang bisa digunakan, buku ini juga bisa digunakan sebagai rujukan, karena menurut saya juga isinya cukup lengkap ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.